Halo Om Ben, gimana kabarnya Om Ben malam ini? Iya, kabarnya baik. Kabar baik ya Om Ben ya. Oke Om Ben, jadi tadi kan saya udah kenalin Om Ben juga kepada followers-followers Samuel Sekuritas dan malam ini kita juga ada live ya. Nah, Om Ben langsung aja mungkin ya sebelum kita bahas chart dan yang lain-lain. Yang pertama sih sebenarnya aku pengen tahu nih gimana gimana sih view-nya Om Ben terhadap IHSG untuk minggu depan nih gitu. Kalau dari chart atau mungkin dari flow dari yang biasa Om Ben analisa IHSG, kira-kira untuk minggu ke depan gimana sih untuk IHSG kita? Itu pertanyaan pertama, Om Ben. Silakan. Oke, kalau kita ngomong IHSG, sebentar, saya coba lihat chart ya. IHSG kita ini udah apa ya? Hari ini ada rejection yang cukup bagus ya. Ada rejection yang cukup bagus menurut saya. Jadi dengan adanya bikin ekor di daerah 6.875 tadi ya. Ya, 6.875 tadi. Menurut saya menarik ya, menarik. Tapi saya masih belum apa ya, belum berani agresif karena kalau dari chart masih ada support yang harus diuji ya. Kalau bisa di area MA 200 tuh di 6830 itu akan bagus banget di sana kalau sampai ada pengujian di daerah sana. Ya, jadi menurut saya IHSG kalau dari patternnya bisa kayak cup and handle yaitu ya mirip cup and handle seperti itu. Cuman area belinya kalau saya bilang kalau mau belanja ya buy on weakness aja. Itu jauh lebih aman ya, jauh lebih aman daripada kita maksain buy on breakout ya di market yang seperti ini. Itu dari saya seperti itu. Oke, thank you Om Ben. Jadi tadi kita mending buy on weakness ya di marketnya juga lagi kayak gini. Cuman Om Ben mungkin kalau dari sisi net foreign buy atau net foreign sell mungkin Om Ben ada perhatiin. Net foreign buy net foreign sell-nya menurut saya masih cukup netral ya, nggak ada inflow atau outflow yang masif banget ya. Jadi menurut saya masih biasa-biasa banget sih. Menurut saya sih seperti itu. Oke, thank you Om Ben. Oke, jadi buat Sobat Samuel, di situ ada opininya dari Om Ben. Kalau dari saya sendiri, saya ngelihat sih IHSG memang bergerak dalam rentang sideways ya, dari bulan Februari sampai dengan September ini. Dan juga bisa kita lihat, sepertinya market masih menunggu dengan keputusan FOMC ini nih. Lebih ke arah Fed Rate Interest Rate nih ya. Jadi sementara mungkin market akan bergejolak sesuai seperti yang Om Ben bilang juga analisanya kalau lebih baik kita beli saham itu buy on weakness, oke teman-teman. Dan oke Om Ben, di sini kan mungkin banyak followers kita yang pasti kan pengen tahu nih gimana caranya kita make money in the market. Dan yang lebih spesialnya lagi kali ini ada Om Ben sebagai professional trader. Om Ben kira-kira gimana sih kalau strategi Om Ben itu di market untuk cari cuan dan stylenya Om Ben itu yang biasa dipakai untuk trading seperti apa Om Ben? Silahkan. Kalau saya kan memang sebenarnya saya itu kan scalper ya, seorang scalper fast trader. Cuman kalau marketnya seperti sekarang ini kan lebih cenderung sepi ya. Hari ini juga nggak terlalu Iya. rame ya. Sempet rame tadi ada BRPT kenceng ya, sempet kenceng pagi kemudian udah lemes lagi dan kemudian menurut saya tidak ada banyak yang menarik ya hari ini ya, gitu-gitu aja. Likuiditasnya cukup kecil lah. Kalau strategi saya sekarang, saya dari scalping ini, saya lebih ke arah bersabar ya. Jadi sedikit swing ya. Jadi saya mencari saham-saham yang ada akumulasinya seperti itu. Saham-saham yang kena ada akumulasinya, kemudian saya cicil beli, cicil beli. Jadi saya lebih bersabar. Jadi itu yang saya lakukan. Karena apa? Kalau memang kita nggak nemu sesuatu yang menarik ya untuk para teman-teman yang ingin trading cepat seperti itu, jangan dipaksain ya. Jadi saya lebih lebih ke arah mencampurkan antara scalping dengan swing. Contoh misal seperti ini, kita lihat hari Kamis ya. Hari Kamis kemarin itu BRPT kenceng banget tiba-tiba kan di sesi 2 kenceng banget. Nah, itu saya juga ikutan scalping di sana ya. Saya ikutan scalping di sana. Cuman buat teman-teman yang udah dapat di bawah, udah sabar di bawah karena ada akumulasi BRPT, ya teman-teman tinggal ngikutin aja trennya bagaimana, TA-nya bagaimana kan seperti itu kan. Jadi itu yang saya lakukan. Nah, kalau memang seperti hari ini, saya nggak akan kejar BRPT di area atas. Ya, kalau teman-teman lihat chartnya BRPT hari ini kan sempat ya ada break dari 1015, 1020 lagi kan di area area tersebut kan. Nah, itu saya entry di sana. Kemudian
saya lihat udah sampai 1050 kok rasanya berat ya, karena dan sekali lagi hari ini hari Jumat ya, biasanya kita ngerti, saya biasanya selalu sebut nih hari taking profit nasional ya, biasanya orang pada taking profit di sana ya. Apalagi BRPT kemarin udah kenceng. Nah, saya begitu lihat berat ya, saya mulai mengurangin posisi saya untuk scalping. Ya, kalau kita belinya buy on breakout ya, kita berharap BRPT bisa break 1050. Yang terjadi biasanya kita kena false. Ya, kena false break seperti hari ini ya, BRPT hari ini turun lagi ya, turun lagi seperti itu. Dan banyak sekali saham-saham yang hari ini false break ya. Kita lihat kayak Mutu ya, Mutu tadi sempat kenceng ya pagi-pagi, ambrol lagi. Lalu ada Arko juga seperti itu. Nah, kalau kita belinya apa ya, buy on breakout dengan market seperti ini, tapi kita punya money management yang nggak bagus ya, yang saya khawatirkan teman-teman akan nyangkut atau bahkan sering cut loss ya, sering cut loss. Jadi itu strategi saya. Jadi saya lebih ke arah saya beli di bawah ya, saya sabarin di bawah dan lain sebagainya ya. Ada saham-saham akum saya masuk ya, kemudian baru saya berani hold, setelah naik ya mulai saya cicil jual seperti itu. Oke Om Ben, thank you. Mendefinisikan dan menjelaskan banget. Memang market lagi banyak false break nih Om Ben, kayak Arko sama BRPT juga ya. Biasanya Om Ben ya, kalau misalnya untuk saham-saham seperti BRPT dan Arko yang memang dikasih jarum, terus juga mungkin market kondisinya juga masih sideways seperti ini, kira-kira kalau dari Om Ben sendiri nih, Om Ben tuh tipikalnya kalau misalnya sekarang market lagi hijau nih Om Ben ya, let's say ada satu saham kayak BRPT. Nah, tiba-tiba dia breakout resistennya Om Ben. Itu Om Ben kira-kira bakalan fast trade scalping, kejar, atau apa faktor-faktor yang diliatin tuh Om Ben? Let's say kita ambil studi kasusnya kayak BRPT tuh Om Ben. Saya biasanya begini, kalau memang BRPT ya, kita ngomong BRPT dulu ya. BRPT kalau volumenya seperti kemarin itu kan gede banget. Itu saya berani ya. Saya waktu kemarin itu beli BRPT ya, beli BRPT seperti itu ya. Ketika dia break ya, kita kalau teman-teman lihat chartnya kemarin break dari berapa ya? Coba saya coba lihat di chartnya dulu ya. Oke. Ya, BRPT di area 940 950 ya, kemarin breaknya di sana. Nah, ketika ada volume gede di sana, saya berani buy on breakout ya, karena volume HK-nya gede. Saya lihat volume HK gede dari mana ya, dari Tradebook aja ya. Dari Tradebook saya lihat Tradebooknya banyak yang HK seperti itu, volumenya kencang dan ini break dari resist seperti itu ya, sempat berusaha jebol 940 950 diguyur lagi. Nah, ketika diguyur lagi itu saya melakukan pembelian ya, saya buy on breakout. Kenapa saya berani? Karena volumenya gede. Kalau gagal bagaimana? Stop loss saya di berapa? Saya stop loss ketika saya beli di 940 945, stop loss saya 930. Itu yang saya lakukan. Jadi 930 saya ada stop loss di sana. Begitu jebol ke bawah ya mau nggak mau cut, karena ini resiko buy on breakout seperti itu. Jadi indikator yang saya perhatikan adalah volume. Seperti itu. Oke, volume Om Ben. Oke, jadi key points-nya nih ya buat Sobat Samuel. Om Ben tadi udah bilang, lihat trade book-nya. Kira-kira kalau masih banyak yang HK ya atau beli, itu bisa nih mungkin trading cepat dengan cut loss yang harus disiplin juga ya, Sobat-Sobat Samuel. Oke Om Ben, selanjutnya ada pertanyaan juga. Kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaannya. Om Ben, ada yang tanya nih, kalau dari view mungkin dari opini Om Ben, kira-kira kalau IHSG itu bakal tembus lagi nggak 7.000 ke atas Om Ben? Kalau in Om Ben opinion gitu. Kalau dari opini saya bisa, sangat bisa sekali, sangat bisa sekali. Cuman perjalanan ke sana itu tricky menurut saya ya, agak sedikit tricky dengan market yang seperti ini. Bisa aja yang dipakai untuk ngangkat kan, jadi gini, teman-teman harus memperhatikan bahwa IHSG kita ya dipengaruhi oleh saham-saham dengan market capital yang besar ya, 5 besar, 10 besar seperti itu. Cara ngangkat IHSG sebenarnya gampang ya. BBCA, BBRI, BMRI, ijuin aja semua. Maka IHSG akan naik ya. Cuman problemnya adalah tidak semua saham akan bergerak naik ketika marketnya sepi seperti ini. Jadi ketika asing mau memarkup IHSG kita, gampang. Naikin aja yang market cap-nya gede-gede aja. 5 besar aja, dari 3 saham atau 4 saham aja buatin hijau aja. Itu akan membuat IHSG bisa lari ke atas. Jadi menurut saya begini teman-teman. Kalau dari saya ya, kalau dari saya sekarang ya, IHSG sekarang ini tidak bergerak berbanding lurus dengan saham-saham yang ada di bursa kita. Ya, kita ngerti kan, seringnya kan IHSG hijau, tapi saham yang merah lebih banyak.
Nah, ini yang menjadi anomali. Dulu biasanya IHSG-nya hijau, ya kan? Saham-saham yang hijau lebih banyak. Tapi yang terjadi sekarang kebalikan. IHSG-nya hijau, saham merah lebih banyak. Porto kita kadang-kadang nggak gerak kemana-mana, karena yang naik ya cuma saham-saham itu-itu aja. Jadi menurut saya kalau teman-teman masih menanyakan apakah IHSG bisa break ke 7.000, sangat sangat gampang sekali sebenarnya. Cuman problemnya adalah Porto kita ini bergerak berbanding lurus gak dengan IHSG kita. Nah, ini yang jadi masalah sekarang gitu loh. Itu kalau dari saya sih. Oke, Om Ben. Thank you banget nih. Setuju sih Om Ben. Berarti baik lagi ke big banks kita ya. Gimana kira-kira dari foreign net buy-nya juga, dan juga kira-kira mereka itu narik gak nih daripada big banks-nya juga. Nah, Om Ben, sebelum mungkin ke stock pick selanjutnya ya, mungkin Om Ben ya, aku sedikit pengen bertanya juga nih Om Ben. Mewakili mungkin para retails di Indonesia. Nah, kalau di market itu, di stock market Indonesia, bagaimana caranya supaya kita itu bisa konsisten untung di market ya, Om Ben ya? Kalau dari Om Ben, kira-kira view-nya seperti apa sih, Om Ben? Kalau kita bagaimana cara kita bisa profit konsisten di market itu menurut saya caranya cuma satu. Kita harus bisa ngerti bagaimana cara kita menganalisa. Kalau teman-teman nggak bisa menganalisa sebuah saham ya, kita nggak akan bisa profit konsisten. Mungkin yes teman-teman bisa ngikutin stock pick dari Samuel ya, stock pick dari mana-mana dan lain sebagainya. Cuman problemnya adalah ketika teman-teman tidak punya kemampuan menganalisa, hanya ngikutin orang, hanya ngekor aja, yang dikhawatirkan adalah teman-teman tidak memiliki kedisiplinan, ya kan? Karena teman-teman merasa bahwa ini Samuel rekom saham A, misalnya seperti Samuel Sekuritas rekom saham A, tapi ternyata sahamnya nggak bergerak naik, malah turun, ya kan? Tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan analisa, ternyata malah dibantingkan seperti itu. Nah, kita kalau nggak disiplin, nggak mau cut loss, akhirnya apa, nyangkut. Makanya saya bilang, profit konsisten itu akan terjadi dengan sendirinya. Ketika apa? Ketika kita memahami apa yang kita lakukan dengan market, apa yang kita lakukan dengan porto kita. Oh, saya melihat, makanya gini, kemarin saya berani beli BRPT ya di 940 buy on breakout. Kenapa saya berani? Karena saya ada analisa volumenya gede, break resist, volume gede, power HK-nya gede, banyak yang HK, makanya saya ikutan beli. Nah, ketika gagal bagaimana ya? Ya saya cut. Nah, kalau teman-teman ngerti kenapa teman-teman beli, ya, oh saya beli karena ini, ya saya beli karena itu, saya cut karena ini, maka teman-teman suatu level akan bisa menemukan, oh saya ketemu formula trading saya dan teman-teman bisa profit konsisten. Itu menurut saya caranya seperti itu. Gak ada cara lain, teman-teman harus belajar, intinya seperti itu. Oke, thank you Om Ben. Jadi tadi kita harus konsisten belajar, terus kita juga kalau misalnya dapat referensi atau stock pick, mungkin sobat-sobat Samuel atau para followers daripada Samuel Sekuritas dan Om Ben yang nonton malam ini, boleh dianalisa ulang nih. Jangan sepenuhnya dikonsumsi sendiri terus ngikut-ngikutin aja nih, karena itu mempengaruhi terhadap win rate dan juga kekonsistenan teman-teman dalam mencari cuan di market. Oke, Om Ben, lanjut ke pertanyaan keempat. Jadi Om Ben, di market kita itu kan banyak sekali yang suka nyangkut. Kalau saya biasa ngobrol sama teman-teman retail juga dan yang lain-lain. Nah, mereka tuh banyak bilang katanya, iya FOMO soalnya teman-teman punya saham naik, saham yang aku beli nggak naik gitu. Nah, Om Ben, kira-kira gimana kita mengatasi supaya kita tuh nggak FOMO dalam trading, Om Ben? Karena kayak bahaya nih, Om Ben. Kalau dari opini Om Ben gimana? Iya, sama. Untuk mengatasi FOMO dalam trading, kita harus ngerti yang namanya bikin trading plan. Ya, trading plan, buy di mana, sell di mana, taking profit di mana, cut loss di mana, seperti itu. Nah, bagaimana membuat trading plan? Ya, teman-teman harus belajar analisa. Analisa yang paling simpel adalah teman-teman belajar technical analisa. Ada support, ada resist. Kemudian setelah itu teman-teman bisa belajar yang namanya bandarmologi, money flow, ya, ada foreign flow dan lain sebagainya. Dari situ teman-teman bisa membuat trading plan kita. Oh, saya mau beli di mana, batasan resiko saya di berapa. Kalau teman-teman beli karena FOMO, beli karena ada saham yang bergerak naik, beli karena ada orang bilang, oh saham ini bakal bagus. Tapi teman-teman belinya biasanya kalau orang FOMO itu belinya all in. Jadinya seperti itu. Punya uang 100 juta, hajar 100 juta. Ya kan? Akhirnya apa? Ketika sahamnya bergerak turun, teman-teman panik. Waduh ini gimana nih? Wah, kalau saya gede. Padahal mungkin teman-teman belinya di area resist. Ketika koreksi, teman-teman cut loss. Harusnya ketika koreksi, kita mencari area buy. Nah, ini problemnya. Jadi teman-teman akhirnya yang FOMO-FOMO ini, ya, nyangkut,
Pilihan pertama nyangkut atau yang kedua cut loss. Setelah cut loss sahamnya terbang. Itu yang terjadi. Ya, setelah cut sahamnya terbang. Ya, teman-teman nyangkut, didiemin, kemudian dia turun, dia mantul, reboundnya nggak sampai area beli teman-teman karena memang itu area yang resist kuat, misalnya seperti itu. Nah, makanya apa? Kita harus belajar analisa di mana area support, di mana area resist. Ketika ada sebuah saham berada di area resist, teman-teman mau beli boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi porsinya dikecilin. Misalnya punya uang 100 juta, belinya cuma 5 juta dulu. Tujuannya apa? Sisanya beli di bawah, nyicil di bawah. Itu akan membuat psikologi kita tenang dan kita nggak akan FOMO lagi. Ya, jadi saran saya adalah kita harus mau belajar seperti itu. Oke, Om Ben. Jadi balik lagi ya, sudah digaris besarin, harus analisa dulu. Oke, Om Ben. Mungkin ada sedikit pertanyaan juga lagi. Kayaknya buat para retail ini pengen tahu ya Om Ben ya. Kira-kira Om Ben, kan Om Ben ini full time trader ya. Dan seringkali juga kalau aku perhatiin Om Ben tuh win rate-nya bagus kalau menurutku. Nah Om Ben, pertanyaannya adalah kalau trading for a living, apakah bisa Om Ben? Boleh Om Ben? Trading for living bisa-bisa aja, sangat bisa banget ya. Selama yang tadi saya bilang, jadi teman-teman harus mengetahui bagaimana cara kita trading, style trading kita tuh seperti apa, ya. Style trading kita itu bagaimana, itu yang kita harus pahami, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah kita ngerti style trading kita, yang kedua apa? Kita harus belajar menganalisa, ya, untuk mencari yang namanya profit konsisten. Kalau memang teman-teman udah profit konsisten ya, teman-teman akan apa ya? Menurut saya teman-teman akan bisa mulai ngerasain profit. Nah, dari situ teman-teman bisa berpikir, saya bisa nggak trading for living. Jadi itu dulu modalnya adalah teman-teman harus bisa analisa dan ketemu style tradingnya dulu. Kalau teman-teman aja masih bingung, saya tuh pingin scalping, investing, ya, atau mau apa sih? Nah, jadi itu yang menurut saya apa ya? Akan bingung teman-teman. Itu yang pertama. Jadi modal pertama adalah teman-teman ngerti, bisa trading dulu ya, bisa profit dulu di market, bisa analisa, ngerti stylenya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau trading for living, siapin uang untuk hidup ya. Jangan sampai uang trading dipakai barengan untuk hidup. Itu akan mengganggu sekali terutama di market yang seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau memang mau ada duit untuk apa ya? Hidup 2 tahun misalnya seperti itu. Oh, saya udah 2 tahun nih, udah aman. Saya punya uang untuk hidup 2 tahun. Saya punya asuransi yang udah terjamin nih, ya kan, semua asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan semuanya terpenuhi. Nah, teman-teman boleh berpikir untuk trading for living. Karena kalau teman-teman nekat trading for living, ya kalau yang pertama tadi nggak bisa trading itu nggak akan mungkin. Kalau udah bisa trading tapi nggak punya modal uang dingin untuk bertahan hidup, itu akan membuat kita psikologisnya rusak. Ketika apa? Ketika marketnya berat dan kita mengalami loss. Jadi dua hal ini teman-teman harus punya dulu. Kalau nggak punya bagaimana? Saran saya jangan trading for living dulu. Saran saya adalah kerja dulu di bidang usaha yang lain, kumpulin modal sebanyak mungkin, plus belajar trading. Dua-duanya berjalan bersama-sama. Ketika suatu saat teman-teman udah ngumpulin modal, udah terpenuhi semuanya, teman-teman boleh memutuskan trading for living. Karena buat saya trading for living itu nggak gampang. Teman-teman mungkin lihatnya saya gampang, tapi saya juga struggling. Ketika apa? Ketika marketnya berat. Ketika saya banyak cut loss. Saya struggling, ya kan? Nah, makanya caranya bagaimana? Ya, kita harus punya uang dingin yang benar-benar cukup. Ada extra income yang lain, ya, ada passive income dan lain sebagainya. Jadi kita harus benar-benar memanage keuangan kita. Setelah kita kuat, kita yakin, ya kita baru boleh trading for living. Seperti itu kalau dari saya. Oke Om Ben, thank you. Jadi mungkin untuk pertanyaannya segitu dulu. Nah, kita mau coba bahas beberapa saham nih Om Ben. Jadi tadi terkait trading for living sudah, konsisten trading seperti apa sudah, juga strategi Om Ben juga seperti apa sudah. Nah, mungkin kita akan sedikit ada studi kasus ya Om Ben ya, mungkin buat para followers juga nih. Nah, Om Ben, market belakangan ini lagi rame dengan saham PANI nih Om Ben. Nah, mungkin dengan teknik analisa Om Ben, kira-kira menurut Om Ben tuh saham PANI seperti apa sih? Bagaimana dari sisi flow dan juga mungkin untuk trading apakah masih bisa Om Ben? PANI menurut saya kalau mau trading ya batasi stop loss di mana 2970 ya. Coba mungkin Denzel bisa buka chart, tolong bantu buka chart untuk teman-teman yang ada di Zoom ya.
Seperti Oke, itu ya. oke. Jadi Sorry, sebentar. kalau teman-teman lihat chartnya ya, lihat chartnya Pani seperti itu, maka Pani itu ada 2 kali candle rejection kemarin dan hari ini di 2970. Itu yang membuat saya bilang bahwa itu area supportnya. Kalau mau fast trading, itu area supportnya. Kalau mau swing bagaimana? Nah, kalau mau swing ini yang agak susah. Karena apa? Saham Pani ini kalau mau entry sekarang, itu apa ya? Menurut saya risk rewardnya kurang menarik. Mungkin bisa naik lagi ya. Saya nggak ngerti akan bisa naik lagi atau enggak. Secara flow ya, secara flow memang ada broker tertentu yang memang inflow-nya gede banget ya. Broker RF inflow-nya gede banget dari kemarin-kemarin. Cuman hari ini hilang. Nah, volumenya pun hari ini lebih kecil daripada kemarin. Tapi secara TA-nya ya, supportnya di area 2970 sampai 2940 tadi. Kalau teman-teman berani ya silakan di area-area tersebut nyicil ya. Kalau dia bisa break di area ini ya, resistnya di mana resistnya di 3110, 3130 itu area resistnya. Kalau dia bisa break ke sana dan kuat ya, ya bisa seperti itu. Cuman dengan candlenya yang rally gila-gilaan seperti ini, menurut saya agak sedikit beresiko ya kalau kita memaksakan trading untuk Pani, untuk swing jangka panjang tanpa ada stop loss yang ketat. Ya, jadi teman-teman boleh nggak untuk masuk silahkan aja, tapi stop lossnya saran saya harus sangat disiplin sekali karena ini saham rally ya, lagi kenceng-kencengnya seperti itu. Oke, Om Ben. Iya nih, Pani bener ya. Dia rally-nya sudah cukup kencang di resistance 3150 dan sekarang lagi sideways di range 3150 dan 2950. Oke, Om Ben. Lanjut lagi dengan saham-saham yang ramai di market. Itu ada saham kayu, Om Ben. Nah, jadi saham kayu ini udah naik kenceng banget nih dari April sampai dengan Agustus per hari ini. Nah, banyak sekali pertanyaan dari followers dan juga di kolom pertanyaan dari Instagram juga. Kira-kira saham kayu ini dari sisi flow dan dari sisi teknikal dan tradingnya, kalau menurut Om Ben gimana? Untuk trading apakah masih aman kah? Atau mungkin masih potensialnya masih ada? Silakan Om Ben. Kalau saya kayu ya dari TA ya, kita ngomong soal TA-nya dulu. Dari TA kayu ini boleh kalau mau buy on weakness di area 260 ke bawah ya. Menurut saya itu lebih aman 260 ke bawah sampai 250. 260 sampai 250 itu ada area belinya. Ya sebenarnya di situ. Stop loss ketatnya di mana ya ketika dia di 240 ke bawah itu stop loss ketatnya. Lalu kalau dari flow gimana? Sebenarnya saya itu jujur kurang suka dengan saham ini. Kenapa saya kurang suka? Kalau teman-teman tahu style saya itu kurang suka dengan saham yang di-blast oleh spam order ya, di split order dan lain sebagainya, frekuensinya tinggi dan kayu ini termasuk saham yang ada di dalamnya seperti itu. Ya, jadi ini bukan saham yang saya sukai sebenarnya ya, stylenya, cara main market makernya bukan yang saya sukai. Tapi ada potensi apa enggak? Saya bilang ada. Saya bilang ada. Ya, karena apa? Yang ngumpulin barang pun masih cukup banyak barangnya dan belum terdistribusi dengan baik ya. Tapi naiknya sampai kapan saya nggak ngerti. Saran saya kalau main di saham seperti kayu ini kita mengandalkan buy on weakness ya. Jangan FOMO. Kalau dia belum, kasarnya gini, kalau dia belum ada spike ya, itu adalah saat yang terbaik untuk masuk. Kalau dia udah spike, itu saat yang terbaik untuk mulai jualan. Saran saya seperti itu untuk main di saham-saham yang seperti ini ya. Jadi secara TA area 250 sampai 260 sampai 250 ada area beli, stop loss di bawah 240 ya. Areanya seperti itu. Wih, thank you Om Ben. Om Ben, mungkin tambahan lagi satu ya. Jadi di kolom pertanyaan ini banyak banget yang tanya soal Bakri nih Om Ben, BRMS. Nah, BRMS kan gold ya, kita tahu Om Ben ya. Terus juga beberapa hari ke belakang ya, itu juga kita lihat candlestick-nya nih sebenarnya bagus ya, kalau kita lihat di tanggal 21 Agustus. Nah, sekarang memang lagi koreksi. Kalau menurut Om Ben, komen terkait saham BRMS untuk kedepannya, kira-kira potensialnya gimana tuh Om Ben? Menurut saya kalau dari volume yang gede banget ini sangat potensial ya. Iya, sangat potensial. Cuman kembali ketika kalian menemukan ketika di tanggal 21 dia rally, dia naik 14% ya kan. Kemudian dia sempat naik lagi tanggal 23 itu naik
6%, kemudian sekarang terkoreksi, ya wajar banget karena udah kenaikannya udah cukup tinggi kan. Nah, caranya bagaimana? Kita kembali lagi pakai metode buy on weakness. Ya, kita pakai buy on weakness. Areanya kalau menurut saya area idealnya di area 195 sampai 185. Itu area belinya. Ya, itu area belinya menurut saya lebar. Karena dengan saham yang seperti ini ya, kita harus apa ya? Money manajemennya harus cukup kuat. Ya, harus cukup kuat. Secara inflow bagus, secara prospeknya bagus, volumenya bagus, kita sekarang cari area buy-nya ya, area buy-nya di situ. Stop loss-nya di mana ketika dia di bawah 180 menurut saya. Dengan area yang lebar seperti itu, kita punya money management yang lebih enak, lebih nyaman buat kita. Itu kalau dari saya ya, kalau style saya seperti itu. Segitu Oke, Denso. oke Om Ben. Nah, Om Ben, jadi kita kan tahu ya Om Ben ya, kalau bulan depan itu ARB udah simetris lah Om Ben, minus 25% dengan dengar kan. Nah, Om Ben, kira-kira tanggapannya gimana nih untuk ARB yang bisa minus 25% di bulan depan, Om Ben? Bagaimana cara kita mengantisipasi dalam mungkin membuat trading plan, dan juga mungkin bagaimana secara psikologis dan mental kita dilatih gitu, Om Ben? Mungkin boleh, Om Ben? Ya, kalau saya pribadi sih lebih cenderung begini ya, ketika ARB-nya simetris, berarti resikonya lebih gede. Dulu ARB 7%, minus 7% ya, risk reward-nya lebih enak kan, ARA bisa 25, ARB cuma minus 7 kan, seperti itu ya. Jadi kita bisa, kalau kena ARB pun ya langsung cut di situ bisa. Tapi kalau sekarang kita lupa, bisa ngocor ke bawah kan, ARB-nya simetris. Ya, kita harus lebih disiplin dengan trading plan. Ingat, seandainya gini, kalian tidak punya yang namanya analisa, kalian FOMO. Contoh nih, ada saham A, udah naik 20%, let's say. Arahnya kan 25% nih, misal. Nah, kalian belilah di harga yang di 20% itu. Misalnya harga awalnya 100, naik ke 120 nih. Tiba-tiba diguyur. Ya, diguyur, nggak cuman balik ke 100, tapi sampai ke 85, misal seperti itu. Kalian bisa pikir nggak? 120 ke 85 itu minus 50% loh. Nah, Iya, Om itu Ben. adalah resikonya. Jadi, caranya bagaimana? Ya jangan FOMO. Kalau FOMO gimana? Disiplin. Jadi gini, saya itu juga sering FOMO. Tapi saya FOMO dengan pengertian yang benar. Artinya begini, ketika saya FOMO beli di atas, turun gimana? Saya harus cut. Dan saya harus segera cut. Dan saya nggak ninggal-ninggal. Kalau misalnya nih, saham gorengan ya, saya pantau terus. Ketika nggak sesuai dengan harapan saya cut langsung. Seperti itu. Jadi, benar-benar harus lebih disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, trading plan-nya harus jalan semua. Kita percuma kalau kita punya trading plan tapi nggak kita jalanin. Kebanyakan teman-teman begitu. Trading plan jago bikin ya, ngerti area support resist di mana, ketika eksekusi udah masuk nih ya, karena yang namanya FOMO tadi ya kan, terus money manajemennya jadi berantakan. Sahamnya bergerak rally terus nih, cuma dapat kecil di bawah, kejar di atas lebih gede lagi. Akhirnya apa? Akhirnya dibanting. Ketika dibanting, nggak tega cut loss. Ini jadi penyakit buat teman-teman trader ya. Kalau ARB-nya simetris, bayangan aja uang kalian bisa hilang seberapa banyak. Tapi di ARB simetris pun juga ada plusnya. Plusnya apa? Plusnya adalah ketika kita dapat beli pantulan di bawah, misal nih harganya 100, ARB-nya kan berarti kan minus 35 nih, bisa sampai 65. Di 70 itu kita merasa kok ada yang nampungin barangnya nih. Kita belilah di 70. Dia rebound. Reboundnya nggak cuma ke 100, sampai ke 120 let's say. Dari 70 ke 120 itu di atas 50%. Nah, ini apa ya? Plusnya. Plusnya adalah kita mendapatkan range yang lebar. Ketika kita mau scalping dan lain sebagainya. Minusnya adalah ketika nggak disiplin ya kita mati gitu aja. Bakal berdarah-darah banget lah intinya begitu. Jadi saran saya ya disiplin aja. Lebih disiplin lah, lebih ketat. Tapi menurut saya apa ya, dengan market yang seperti ini, saham-saham big caps mungkin nggak akan berpengaruh ya. Ketika ARB jadi minus 7, jadi minus 15, nggak ada kan saham big caps yang sampai minus di atas minus 7% kan jarang banget kan. Tapi kalau gorengan mungkin lebih banyak ya. Jadi seperti itu. Oke, Om Ben. Nah, Om Ben, terkait dengan scalping, biasa kan Om Ben juga memperhatikan saham-saham dengan volume yang besar dan frekuensi yang ramai ya terakhir ya. Mungkin dengan tambahan bid dan offer juga yang di spesialis Om Ben, teknisnya seperti apa mungkin Om Ben yang di bidangnya jago nih. Nah, Om Ben, bursa kita ini kan digembarkan dengan new IPO dengan market cap 240T ke atas ya, yaitu ada Aman Mineral nih Om Ben.
kita kalau lihat chartnya dari Aman, itu Aman naik terus dari IPO sampai dengan hari ini Om Ben, sampai 4.140. Om Ben, kira-kira Om Ben tuh pernah trading nggak nih di saham Aman? Dan Om Ben kayak copet-copet atau misalnya trading di saham ini, sizingnya seperti apa? Decision makingnya seperti apa? Dan hasilnya gimana Om Ben kira-kira? Karena kayak menarik kita bahas Om Ben. Iya, Aman ini saham spesial ya, menurut saya saham IPO spesial yang bandarnya sangat baik sekali, penjataannya sangat besar, dan tidak merah dari harga IPO-nya. Artinya kalau teman-teman dapat jatah gede ya, kemudian teman-teman hold ya, sekarang udah multi bagger lah ya, intinya begitu. Nah, kalau yang belum punya bagaimana? Saya tuh kemarin sempat scalpingan di Aman, karena saya perhatikan Aman ini tiap hari kan naik 4% ya. Saya dapat nih di tanggal 2 hari sebelumnya, 2 hari sebelum ini, hari Rabu. Hari Rabu ya. Hari Rabu itu saya hari Selasa sore saya beli dekat-dekat closing seperti itu dengan stop loss yang ketat. Stop loss saya cuma 3 sampai 4 tick aja. Saya beli, kemudian besoknya dia rally naik 4% saya jual. Ya saya dapat 4,5% atau 5%, saya agak lupa. Closingannya lagi saya melakukan hal yang sama, nggak kena stop loss closingannya. Tapi besoknya kalau kalian buka chartnya, di chart kemarin ada ekor yang sangat panjang sekali. Saya kena stop loss di situ. Ya saya kena stop loss itu, dan yang bikin kesel adalah ketika udah kena stop loss ya, habis kena stop loss dia mantul rebound, tiba-tiba bidnya nggak ada ya, bidnya sangat kosong sekali, sangat nggak liquid tiba-tiba. Kemudian di harga 3.700 ada yang ngeganjel nih. Saya ragu untuk masuk ya. Saya ragu karena saya udah mungkin udah malas ya dengan saham ini. Aduh, ini sahamnya kok udah begini cara mainnya. Saya malas karena cuma mau scalping aja kan. Ternyata closingnya 4.000 ya kan, 3.950 sampai 4.000 lah. Sempat sentuh 4.000. Dan sekarang naik lagi sampai 4.150 enggak salah. Ya udah, saya juga karena saya merasa nggak apa ya, tidak sesuai dengan risk reward saya ya, saya abaikan aja. Apakah masih bisa naik? Mungkin masih. Ya cuman ya nggak ngerti karena ini saham yang spesial ya, dengar-dengar mungkin mau masuk MSCI atau apa, saya nggak ngerti. Cuman ya itu yang terjadi. Dan dengan chart yang seperti ini artinya apa? Kita susah mencari support resist secara daily. Mungkin cara terbaik adalah kita bedah secara menitan, mungkin 15 menit atau 30 menit kita bisa lihat area-area supportnya di mana kita beli. Tapi ingat harus disiplin. Kalau nggak disiplin mendingan nggak usah beli di saham ini ya. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman, Om Ben udah bilang kalau mau trading di saham kayak Aman yang naiknya kencang, bisa akses ke chart menitannya, terus udah gitu bisa pasang stop loss yang ketat. Ikutin trading plan teman-teman masing-masing, gitu. Om Ben, ini ada pertanyaan lagi dan ini menarik sih. Salah satu saham yang saya juga perhatikan ini kok naik terus ya, mungkin ada katalis apa di belakang kita belum tahu, di mana kalau secara teori teknikal kan biasanya teknikal sudah mencerminkan sebelum adanya berita-berita lain dan berbagai macam apalah info lah inilah itu biasanya teknikal duluan pada umumnya nih Om Ben. Nah, sahamnya itu ada saham RTX Om Ben. Nah, kalau kita lihat dari 26 Juni ya, itu sahamnya tuh rally kenceng banget Om Ben. Sampai per hari ini terus udah mulai sepertinya volumenya besar, ada buangan di sekitar 22 Agustus kemarin. Nah Om Ben, kira-kira tanggapannya untuk saham RTX ini gimana Om Ben? Apakah masih menarik untuk trading? Dan dari sisi bid over dan mungkin dari flow, bandarmologinya gimana Om Ben? Menurut saya masih menarik ya RTX ya, kalau kita ngerti cara mereka bergerak ya, cara saham ini bergerak ya. RTX ini adalah saham di mana sebuah saham yang free float-nya itu kurang dari 7,5%. Artinya, jadi sangat wajar sekali apabila kalian menemukan di informasi keterbukaan bahwa Ungaran Sari Garden melakukan aksi jual. Karena wajar banget ya, karena mereka kasarannya harus bekerja dengan tenggat waktu, di mana 7,5% harus dipenuhi sampai dengan akhir tahun ini kan. Nah, berarti ini udah 5%-an, mereka masih ada 2,5% lagi. Nah, makanya saya merasa saham ini masih menarik untuk kita cermati. Kenapa begitu? Karena ada kepentingan. Sekali lagi, saya sangat memperhatikan yang namanya kepentingan, corporate action, ya inflow dan lain sebagainya ya. Jadi area belinya di mana? Kalau dari secara TA kita lihat ada trend line ya. Teman ini memang saham ini berakselerasi sangat kencang sekali. Ketika memang dia diem ya, saham ini sepertinya nggak bergerak. Tapi kalau kalian perhatikan
saham ini ketika dia diam pun, saham ini nggak banyak koreksi atau panik sell yang terjadi ya akhir-akhir ini ya, beberapa hari ini ya kita lihat. Makanya saham seperti ini caranya bagaimana kita buy on weakness. Nah, saran saya kalau di saham seperti ini, saya mencari area supportnya. Supportnya di berapa? Kalau saya coba lihat chartnya, coba saya lihat di area trennya, di area 360. 360 adalah area yang sangat menarik sekali untuk kita beli buy on weakness kalau dikasih barang di sana ya. Jadi seperti itu. Cuman yang harus dimengerti adalah saham ini terkadang likuiditasnya agak kecil ya. Sangat dipahami sekali karena free float di marketnya nggak terlalu besar. Tapi ketika saham ini saham ini bergerak ya, kita lihat dari storiesnya saham ini kalau rally gila-gilaan banget ya. Jadi saya nggak ngerti apakah mungkin ini mereka lagi cooling down dan lain sebagainya. Cuman kalau kalian lihat broker summary-nya nggak ada buangan yang terlalu besar. Tidak ada buangan yang terlalu besar. Jadi buangannya buangan yang wajar banget ya. Ketika dia koreksi pun volumenya kecil. Ya, ketika dia koreksi volumenya kecil ya. Jadi kalau saya melihat saham seperti ini ya saya akan buy on weakness aja. Ya, saya akan buy on weakness di 360, 370 ya. Kalau dia sampai memang benar-benar kuat di atas, balik lagi di atas 386 sampai 390, 400. Nah, ini baru bisa lanjut rally. Jadi ini menurut saya lagi pembentukan konsolidasi aja, sideways aja dia ya. Jadi kalau teman-teman ngejarnya di area 400 baru beli ya biasanya kalau memang terjadi koreksi ya nyangkut karena itu area resist seperti itu 400 404 ya. Jadi belinya di mana ya? Belinya di bawah. Ketika nanti dia ke atas, teman-teman mau buang sebagian ya silahkan. Kan seperti itu. Selama volumenya memang belum benar-benar jadi ya. Karena saham ini punya kepentingan menurut saya seperti itu. Oke, Om Ben. Thank you banget Om Ben buat pembahasan study case dari beberapa saham sebelumnya. Mungkin ada sedikit satu atau dua saham tambahan lagi nih Om Ben. Dan kebetulan mungkin kalau aku pantau story-nya Om Ben tuh kemarin ada cuan dari NSSS nih Om Ben. Nah Om Ben, mungkin kalau saya lihat waktu itu di story Om Ben, cost-nya daripada Om Ben kan di sekitar 186 dan 187 ya kalau nggak salah. Kira-kira decision making apa Om Ben yang memutuskan kalau oke, buat trading saya berani gitu Om Ben. Kira-kira boleh Om Ben insight-nya untuk saham NSSS? Ini sudah pernah saya share di story ya, bahwa kan waktu itu saya melihat ada area support di 187 sampai 183 waktu itu ya. Saya bikin kotaknya di sana dan saya memutuskan untuk nyicil beli. Sebenarnya saya belum masuk secara keseluruhan ya dari lot yang saya ingin beli. Cuman saya baru beli sedikit ya. Akhirnya dia rebound dan saya memutuskan tidak nggak ngejar lagi dan ketika kemarin di spike ke atas ya tentu saja saya melihat ya udah saya memang lihat di area 228 230 area resist saya mulai buang barang. Ketika dibanting ke bawah ya udah saya keluar semuanya karena menurut saya ya saya udah profit di atas 15% ya saya realisasikan dulu karena memang tujuan saya di NSS ini bukan untuk hold panjang ya. Tapi kalau saham ini misalnya ya, ini kan dia turun 197 nih. Ya seandainya dia memang kuat di 1988 lagi, 188 lagi ya, mungkin saya akan nyicil beli lagi. Saya tadi sudah sempat nyandal aja ya, nggak terlalu banyak, saya cuman beli dikit aja. Saya pengen ngetes, tapi akhirnya karena saya nggak ngerti juga karena mungkin hari Jumat ya, closingnya malah 197 ya, dan itu yang terjadi. Nah, makanya ya udah saya karena saya baru nyendal dulu, baru beli lot kecil, saya nggak terlalu khawatir. Ini pentingnya money management teman-teman. Kalau kita mau beli di saham yang terkoreksi, belinya nyicil. Kita harus punya batasan beli sampai di berapa. Kalau saya pribadi, batasan beli saya di 190 sampai 185 lagi. Ketika dia jebol ke bawah, berarti akan dia membentuk new low kan. Itu nggak terlalu bagus, ya kan. Berarti membentuk lower low. Ya, itu saya akan keluar di sana. Seperti itu kalau dari saya. Oke, thank you Om Ben. Makasih banget Om Ben. Kita udah lewat sekitar 40 menit nih Om Ben. Mungkin ada sedikit waktu lagi. Om Ben, jadi ada pertanyaan juga di kolom komentar seperti ini Om Ben. Sebentar. Om Ben mau tanya, tiap jam bursa saya selalu dapat notif top value, top frekuensi, entah itu dalam rentang waktu 15 menit atau 30 menit. Apakah kita bisa trading harian dari notifikasi tersebut? Bagaimana caranya kalau bisa?
Itu kalau ada top frekuensi, top value ya, atau top volume biasanya kan. Nah, itu saya bisa nggak untuk jadi acuan kita untuk trading? Saya bilang bisa. Tapi dengan catatan kita harus analisa lagi. Karena jangan sampai saham-saham yang terutama yang top frekuensi. Berarti top frekuensi itu bukan bukan apa ya? Artinya adalah saham-saham yang banyak ditransaksikan ya. Frekuensinya paling banyak ya, pecahan-pecahannya paling banyak. Jangan-jangan ini saham-saham iklan ya. Mereka butuh untuk buang barang seperti itu ya. Market makernya butuh untuk buang barang diramein ya, dipecah-pecah frekuensi. Saran saya adalah kita harus kebedah secara bid overnya bagaimana ya, cara HK-nya bagaimana, kemudian TA-nya bagaimana. Dari situ ketika kita udah menemukan, oh area supportnya di sini, resist di sini, oke saya berani beli karena apa? Saya melihat resikonya kecil. Nah, boleh kalau begitu. Kalau memang teman-teman apa ya nggak mau ya, nggak mau beli seperti itu ya, jangan skip aja ya. Sesimpel teman-teman skip aja saham-sahamnya. Karena apa? Kalau memang nggak sesuai dengan risk rewardnya ya nggak usah. Saya pun seperti itu. Jadi saya misalnya karena running trade atau apapun juga saya menemui saham saham A, saham B, saham C. Wow, saham ini ternyata kok risk rewardnya nggak menarik buat saya. Ya udah saya skip aja. Kalau dia masih naik bagaimana? Ya udah biarin. Berarti memang bukan berkat buat saya, bukan jatah saya untuk profit di saham tersebut. Jadi teman-teman harus bisa memanage yang namanya fear and greed seperti itu. Jadi jangan terlalu apa greedy, jangan semuanya semua saya mau dibeli, enggak perlu. Yang penting adalah konsistensi pertumbuhan porto kita. Bahkan saya pernah bilang waktu kemarin saham-sahamnya Pak Lokenghong sempat manggung ya, Gajah Tunggal dan kawan-kawan, saya juga nggak beli apa-apa. Tapi apakah saya menyesalinya? Ya enggak juga, karena saya dapat di saham yang lain. Intinya adalah bagaimana porto saya bisa growth bulan tersebut. Jadi nggak perlu masuk ke saham-saham yang benar-benar hype aja. Tapi intinya porto kalian growth atau enggak. Percuma kalian masuk di saham yang hype terus, tapi portonya nggak kemana-mana, bahkan menyusut. Kan percuma. Yang kita cari adalah pertumbuhan portofolio, bukan keren-kerenan atau gagah-gagahan. Menurut saya seperti itu. Oke, Om Ben, thank you Om Ben. Mungkin Om Ben sebelum kita mau selesai, mau udahan, sebelum kita mungkin lanjut sama peserta-peserta yang di Zoom, Om Ben kira-kira untuk minggu depan, Om Ben nih lagi mantau apa sih? Biasanya kan banyak nih yang nungguin nih, wah Om Ben lagi trading di mana nih gitu. Nah Om Ben kira-kira untuk minggu depan apa aja nih yang menurut Om Ben, oh ini menarik nih buat trading gitu Om Ben. Saya itu dari kemarin masih lihat ya, contoh seperti ini. Sektor kapal-kapalan itu menarik buat saya karena masih bergejolak ya, yang dipimpin oleh Wins ya, WINS hari ini. Wins hari ini naik 14% seperti itu, cuman belum bisa break dari resistnya ya, resistnya di area 535 ya, 535 540 seperti itu, dia belum bisa break di sana. Tapi volumenya gede hari ini. Saya belum ngecek broker summary-nya gimana, cuman kalau saham ini ada koreksi-koreksi ke area 500, 490 ya, tanpa distribusi yang gede, menurut saya masih sangat menarik ya. Jadi saya juga masih mantau saham ini. BRPT juga saya pantau. Kemudian ada saham kayak Cuan juga masih saya pantau seperti itu. Hari ini saya coba buy on weakness Cuan, cuma dikerjain melulu ya. Saya kena cut loss di dekat ARB, di ARB-in ya, saya cut, kemudian saya udah nggak lihat lagi, kemudian akhir sesi ditarik lagi, ya sudahlah, berarti memang bukan jatah saya seperti itu ya. Saya tidak mau kejar lagi, tapi saya harus analisa lagi. Mungkin saya terlalu apa ya, terlalu ketat stop lossnya, atau memang saham ini agak bergeraknya terlalu liar ya, seperti itu ya. Jadi itu ya. Jadi ada Wins, ada BRPT seperti itu. Kemudian kayak Arko saya juga masih pantau. Arkokin itu juga masih masuk pantauan saya ya. Kemudian ya tadi yang saya bilang ada AirTax juga masih masuk pantauan saya seperti itu. Kemudian kalau Pani saya belum berani beli ya, belum berani beli lagi karena saya udah hilang barang jujur, di Pani saya udah jual, masih rally ya sudah, saya masih nunggu konsolidasinya karena ya udah naik terlalu tinggi. Tidak banyak saham yang saya pantau. BRMS juga saya pantau, BRMS juga tadi oke menurut saya. BRMS atau yang masih belum gerak di Bakri ada Dewa ya. Dewa juga menarik sepertinya ya, menarik, dia dijagain di 60 terus nih ya. Jadi saya juga pantau saham tersebut. Intinya adalah saya mencoba mencari saham yang serendah mungkin dekat dengan support seperti itu, dengan market yang seperti ini. Itu akan membuat winning rate kita tinggi. Jadi akan membuat bukan winning rate ya, itu akan membuat kita memiliki chance untuk profit di saham tersebut tinggi ya. Jadi mungkin akan ada kena cut loss, tapi kalau memang terukur banget kan nggak masalah. Tapi sekali dapat kita bisa jackpot, bisa dapat 10%, 20%, 25%. Bahkan
kemarin ada saham AHAP ya seperti itu saya juga dapat. Saya beli di 77 sampai 80-an seperti itu. Saya nyicil karena apa? Ada volume sebelumnya, ada akumulasi sebelumnya, menguji support sepi, ya nggak ada orang yang tertarik. Saya masuk di sana, saya cicilin, saya tunggu seminggu, dan kemarin saya bisa jual di harga 90 lebih ya, 90 plus lah, 95, 93 seperti itu. Ya lumayan lah ya. Itu yang saya lakukan dengan market yang seperti ini. Jadi saya lebih bersabar dikit ya. Kalau udah ketinggalan nggak usah kejar, nggak berani nggak usah kejar, sesimpel gitu aja. Oke, Om Ben. Thank you banget Om Ben buat topik-topiknya. Tadi kita review lagi kan, kita sempat udah bilang BRMS, ada Eratex, terus juga mungkin ada Dewa, ada Wins ya perkapalan, dan juga tadi ada BRPT, ada Arko. Nah, jadi mungkin untuk sobat-sobat Samuel dan sobat-sobat PPC mungkin ya, followers Om Ben. Jadi ada 6 stock pick yang mungkin bisa jadi reference nih. Ini disclaimer on, bukan aja kan beli atau jual, tapi ya mungkin kalian bisa masukkan terhadap reference kalau mau trading buat minggu depan. Nah, so far kita udah lewat dari waktunya untuk live sejam lebih. Nah, Om Ben, thank you banget Om Ben buat malam ini untuk meluangkan waktunya. Mungkin dari Om Ben sendiri juga ada pesan apa nih terakhir sebelum kita closingan untuk followers Om Ben sama buat sobat-sobat Samuel nih malam ini. Boleh Om Ben? Ya, saran saya 2 minggu lagi ya marketnya akan ARB simetris. Jadi menurut saya yang terbaik adalah kita mulai mengasah diri ya, mulai memperdalam analisa, mulai lebih disiplin lagi, terutama buat teman-teman yang suka FOMO ya di saham-saham gorengan ya, karena risk rewardnya akan menjadi seimbang sekarang ya. Dan ketika kita FOMO di harganya atas yang tadi saya jelasin, rasio kita kehilangan profit atau kehilangan gerus portofolio kita sangat gede banget ya, dan itu berbahaya banget teman-teman ya. Jadi teman-teman menurut saya harus lebih disiplin lagi. Dengan kita melakukan kedisiplinan seperti itu, kita bisa memperbaiki psikologis ya. Dengan kita latihan bikin analisa, kemudian kita mulai belajar lagi ya, kita mereview lagi setiap harinya, kita akan mendapatkan apa ya, menurut saya formula yang terbaik untuk bisa menghadapi market. Ya, ketika marketnya sepi seperti ini ya jangan terlalu agresif ya. Tadi hari ini pun saya marketnya sepi ya, saya tinggal nonton Netflix aja. Tadi saya tinggal main game nonton Netflix ya. Lebih nyantai seperti itu. Karena apa ya? Karena mau lihat apa nih, saya nggak gerak semua. Ya nggak gerak semua seperti itu. Jadi ya udah. Jadi lebih cooling down. Ketika nanti marketnya bagus ya, yuk agresif lagi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi ya kita ngerti market lagi sepi-sepinya seperti ini ya, kita harus fokus untuk melindungi portofolio kita sambil kita belajar supaya kita bisa ngikutin market arahnya mau kemana. Seperti itu. Oke, Om Ben. Thank you banget, Om Ben. Aku juga jadi belajar banyak lagi nih sama Om Ben malam ini, dan sobat-sobat Samuel dan followers Om Ben tetap menjadi trader yang smart ya. Karena Om Ben sudah membocorkan banyak sekali rahasia-rahasia trading tadi dan beberapa reference stock pick. Nah, teman-teman, saya juga mau ngomong untuk malam ini weekly star chart itu saya yang bantu, tapi untuk kedepannya tetap oleh Pak Alfati, dan mungkin kedepannya kalau mau ada update weekly star chart bisa follow Instagram Samuel dan juga bisa follow mungkin Instagram daripada Pak Alfati. Dan untuk sobat-sobat Samuel dan followers Om Ben, jangan lupa kalau Om Ben itu punya komunitas PPC, para pencari cuan. Sobat-sobat Samuel dan teman-teman semua, kalau mau dapat stock pick dan referensi tambahan, ya mungkin bisa cek bio dari Instagramnya Om Ben. Di situ Om Ben juga banyak suka edukasi dan konten-kontennya di TikTok. Jangan lupa di follow. Om Ben, TikToknya apa Om Ben? Ya, TikToknya omben.trader. Ya, saya barusan bikin TikTok nih. Mau nyoba-nyoba. Ya, boleh sobat-sobat Samuel, kita juga support Om Ben supaya bisa grow lagi dan bisa edukasi buat setiap trader dan investor di Indonesia juga nih salah satunya. Oke Om Ben, itu aja kalau dari saya Denzel. Kira-kira malam ini kita akan berpisah dulu Om Ben. So, selamat malam Om Ben. Bye-bye Om Ben. Thank